Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Resti Utami, NIM 1930201139. Di sini saya akan memaparkan hasil dari proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Sarana dan Prasarana Belajar Sekolah terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di MI Munawariyah Palembang. Adapun latar belakang masalah yaitu tanpa motivasi, walaupun ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung, maka prestasi belajar pun tidak akan maksimal. Begitupun sebaliknya, motivasi belajar tinggi tapi ketersediaan sarana dan prasarana kurang memadai, maka prestasi belajar pun kurang memuaskan. Seperti halnya yang terjadi di MI Munawariyah Palembang, motivasi belajar murid belum cukup baik untuk mengikuti proses pembelajaran dan mengajar dikarenakan alat-alat penunjang pendidikan yang seharusnya ada tetapi belum lengkap. Sarana dan prasarana yang mereka miliki belum memadai, alat-alat media peragam pendidikan yang belum lengkap, serta perpustakaan yang masih belum lengkap dan laboratorium yang belum ada. Hal ini tentu saja mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar dan motivasi serta prestasi belajar murid. Dari kondisi dan keadaan yang demikian, penulis merasa perlu mengadakan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan judul Pengaruh Sarana dan Prasarana Belajar Sekolah terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa kelas 4 di MI Munawariyah Palembang. Adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka identifikasi masalah dalam penelitian adalah: yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, siswa belum disiplin dalam belajar yang disebabkan kurangnya sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, masih rendahnya motivasi belajar siswa. Yang keempat, banyak faktor yang menyebabkan sarana dan prasarana sekolah kurang. Adapun batasan masalah pada penelitian ini hanya akan menguji mengenai pengaruh sarana dan prasarana belajar sekolah terhadap peningkatan motivasi belajar siswa kelas 4 di MI Munawariyah Palembang. Adapun rumusan masalah, yaitu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu apakah sarana dan prasarana sekolah mempengaruhi motivasi belajar siswa kelas 4 di MI Munawariyah Palembang. Nah, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh sarana dan prasarana sekolah terhadap motivasi belajar siswa kelas 4 di MI Munawariyah Palembang. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, kurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Adapun manfaat praktis, yaitu bagi guru dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan acuan dalam melaksanakan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan pada tahun pelajaran yang akan datang. Yang kedua, bagi murid dapat meningkatkan motivasi disiplin belajar, merasa aman, nyaman, dan senang mengikuti pelajaran. Yang ketiga, bagi penulis dapat menambah wawasan dan mengetahui bagaimana sesungguhnya pengaruh pemanfaatan sarana prasarana dengan motivasi belajar murid, serta disajikan bahan untuk penelitian selanjutnya dan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Adapun tinjauan pustaka, yaitu tinjauan teori, ada teori yang akan dicantumkan dalam penelitian, yaitu teori mengenai pengaruh sarana prasarana sekolah terhadap motivasi belajar siswa. Tinjauan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan akan dijadikan juga sebagai tinjauan pustaka seperti seminar proposal mengenai pengaruh sarana dan prasarana sekolah terhadap motivasi belajar siswa kelas 4 di MI Munawariyah Palembang. Adapun landasan teori sarana dan prasarana sekolah, yaitu prasarana sekolah dalam hasanah peristilahan pendidikan sering disebut istilah sarana dan prasarana sekolah dalam bahasa Inggris karena prasarana pendidikan akan disebut education professional. Sebutan itu juga diadopsi ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi fasilitas pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian berusaha untuk mengungkap suatu fakta atau realita fenomena sosial
tertentu. Sebagaimana adanya metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data diajukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasinya. Nah, adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematik, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Adapun jenis data dan sumber data. Jenis data yang akan saya gunakan yaitu dalam data kualitatif yang merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan dengan wawancara. Adapun sumber data, dalam pengumpulan sumber data saya melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer. Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang pertama atau tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Jadi data yang didapat secara langsung. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi. Observasi merupakan penelitian dengan cara mengamati objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menempuh dua cara. Yang pertama, pengamatan secara langsung. Pengamatan yang secara langsung dilakukan tanpa perantara terhadap objek yang diteliti dengan cara pengamatan turun langsung ke lapangan tempat saya teliti. Yang kedua, pengamatan tidak langsung. Pengamatan yang dilakukan terhadap subjek melalui perantara suatu alat atau cara, baik dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun buatan, dengan cara mendapatkan data dari internet maupun data-data dari pemerintah yang berkaitan dengan pengaruh sarana prasarana terhadap motivasi belajar siswa untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Adapun wawancara, proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan data informasi dengan menggunakan cara tanya jawab, bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka, yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan atau tanpa pedoman. Nah, adapun angket, dalam angket saya mempersiapkan pertanyaan atau pertanyaan yang disusun secara sistematik berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah dan analisis data. Analisis data adalah tahapan selanjutnya untuk mengelola data, di mana data yang diperoleh dikerja dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penyusunan hasil peneliti. Nah, terdapat 3 aktivitas dalam analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data yaitu dengan uji kredibilitas. Dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut, yaitu triangulasi. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk menguji kredibilitas data tentang pengaruh sarana dan prasarana belajar sekolah terhadap peningkatan motivasi belajar siswa di MI Munawariyah Palembang. Maka pengumpulan data dan pengujian data dilakukan kepada pihak guru, siswa, dan masyarakat sekolah. Adapun menggunakan bahan referensi untuk itu dengan penyusunan laporan penelitian menyertakan foto ataupun dokumen autentik sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya, serta mengadakan member check dalam penelitian ini. Member check dilakukan dengan forum diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, peneliti menyampaikan temuan kepada sekelompok, memberikan data. Dalam diskusi kelompok tersebut mungkin terjadi pengurangan atau penambahan dan kesepakatan data. Setelah data disepakati bersama, maka pemberi data diminta untuk menandatangani agar lebih autentik. Baik, mungkin itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.